Ya, Assalamualaikum Bu Ulfa, apa kabar? Waalaikumsalam. Bu, Alhamdulillah baik, Bu Bu. Teki, Bu Bagaimana dengan Cynthia, Bu Dwi? biar saya aja yang tekan. Alhamdulillah sedikit baik Bu Ulfa. Bu Ulfa, Ya, saya apakah aja ada nggak waktu? apa-apa. Ini lihat di monitor Bu Tentu Cynthia. saja, Bu. Ada apa ya, Bu Dwi? Sudah muncul kan? Ini Sudah saya muncul ada langsung. sedikit permasalahan Lanjut. ini Bu Oke, Ulfa, monggo. yang perlu saya sharingkan dengan Bu Ulfa. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja, Ibu. Memangnya setelah berbagi atau berbincang-bincang dengan saya, apa yang Ibu harapkan? Iya Bu, saya ingin nanti ke depannya bisa menemukan pencerahan atau solusi dari masalah yang saya hadapi Bu Ulfa. Oh, begitu ya, Bu. Tentu saja boleh, Ibu. Dan saya sangat senang bisa berbagi dengan Bu Dwi. Tapi kalau saya boleh tahu ya, Bu, permasalahan apa yang sedang Bu Dwi hadapi sekarang? Iya Bu, jadi saya punya permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas terhadap murid-murid saya Bu. Kebetulan saya kan ngajar di kelas 2. Oh, jadi begitu. Lalu kalau boleh tahu, permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi dengan murid-murid Ibu dalam kelas ya, Bu? Begini Bu, selama pembelajaran di kelas ini beberapa murid saya itu tidak paham dengan pelajaran yang saya sampaikan dan anak-anak itu mengalami kesulitan gitu loh Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu penyebabnya apa? Anak-anak tidak paham dan kesulitan menerima pelajaran yang Ibu sampaikan. Kenapa ya, Bu? Iya Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab permasalahan itu Bu. Nah, sekarang kira-kira faktor mana yang paling berpengaruh terhadap permasalahan yang Ibu hadapi? Iya Bu, sudah saya tanyakan kepada anak-anak tersebut yang ada yang siswa itu belum sarapan, kemudian pemahamannya itu lambat, begitu Bu. Oh, begitu. Jadi ada yang tidak sarapan dan memiliki pemahaman yang kurang atau lambat begitu ya, Bu. Iya Lalu Bu. sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap anak-anak Ibu dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan ini? Harapan saya nanti anak-anak bisa fokus dan aktif dalam pembelajaran di kelas, Bu. Jadi tidak melamun, kemudian tidak hanya ketika ditanya tidak hanya geleng-geleng kepala dan mengangguk begitu, Bu. Jadi ada aktivitas begitu, Bu Ulfa. Iya, paling tidak ada respon yang lebih aktif ya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu, setelah Ibu tahu penyebab dari permasalahan ini, bagaimana cara Ibu mengatasinya dan langkah apa yang akan Ibu lakukan? Ya, saya berpikir bahwa pertama yang saya akan lakukan untuk mengatasi ini, jadi anak yang tidak sarapan tadi, Bu, saya mengingatkan selalu kepada siswa tersebut untuk selalu sarapan, pentingnya ketika kita sarapan, kemudian kita juga Bu, bisa bekerja sama dengan orang tua wali murid untuk selalu setiap pagi itu menyediakan sarapan gitu Bu untuk anak-anak agar nanti ketika di kelas itu siswa itu tidak ngantuk, tidak malah semangat gitu loh Bu kalau di kelas begitu Bu. Dan kemudian kalau anak yang kurang pemahaman itu nanti saya akan mencoba untuk memberikan jam tambahan atau bimbingan untuk memperdalam materi Bu sehingga nanti anak lebih paham serta adanya pengawasan pembelajaran bersama orang tua dengan orang tua di rumah gitu Bu. Wah, bagus itu Bu menurut saya. Ibu sudah memikirkan langkah yang tepat. Namun untuk anak yang butuh bimbingan, itu bimbingan seperti apa ya Bu yang diberikan dari Bu Dwi untuk anak-anak? Iya Bu, untuk bimbingan yang saya berikan nanti berupa penjelasan-penjelasan materi, kemudian pemberian latihan-latihan, latihan soal tanya jawab seperti itu untuk meningkatkan pemahaman siswa gitu Bu. Oh, baik Bu. Jadi tetap Ibu bimbing secara terus-menerus ya Bu? Iya Bu, dibimbing insya Allah sampai bisa Bu. Lalu kapan Ibu akan memulai langkah-langkah ini Bu? Tentunya akan segera saya lakukan dan dengan waktu yang sesuai Bu agar tidak mengganggu kegiatan lain misalnya sepulang sekolah seperti itu.
Wah, bagus itu Bu. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu terapkan nantinya? Tentu akan saya laksanakan secara kontinu Bu dan konsisten, secara terus-menerus saya lakukan supaya nanti terlihat perkembangan pada siswa gitu Bu. Dalam hal ini kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam rencana ini? Saya akan melibatkan tentunya kepada kepala sekolah, rekan sejawat, serta wali murid atau orang tua murid gitu Bu Ulfa. Nah, jadi Ibu melakukan kolaborasi ya Bu dengan pihak terkait agar berjalan dengan baik ya? Iya Bu Ulfa. Kemudian Ibu, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu Dwi lakukan? Saya akan menjalin komunikasi aktif yang baik dengan siswa dan orang tua serta pihak terkait dalam melanjutkan komitmen ini Bu, agar nanti rencana saya bisa berjalan dengan lancar, berhasil dan sehingga terjalin kerjasama yang bagus gitu Bu. Baik Bu, berarti Ibu akan melakukan kolaborasi dan menjalin komunikasi dengan pihak terkait ya Bu, dan memberikan bimbingan kepada yang membutuhkan ya Bu. Iya Bu Ulfa, betul sekali. Nah Bu Dwi, dari perbincangan kita ini sekarang apa yang Ibu rasakan? Ya, alhamdulillah Bu Ulfa, lega sekali ketika saya bisa sharing dengan Bu Ulfa, saya bisa berbagi dan bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini Bu Ulfa. Alhamdulillah ya Bu Dwi, saya rasa ini juga perbincangan yang luar biasa dan saya juga berharap Bu Dwi bisa melaksanakannya rencana ini dengan baik, dengan penuh semangat ya Bu. Iya Bu Ulfa, insya Allah saya akan melaksanakan dengan baik, dengan penuh semangat. Nah Bu Dwi, kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu Dwi bicarakan lagi dengan saya? Saya kira sudah cukup Bu Ulfa tentang permasalahan yang saya hadapi tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ulfa yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi atau sharing dengan saya, dan terima kasih sekali lagi Bu Ulfa. Sama-sama Bu Dwi. Baik Bu Dwi, kalau begitu saya mohon undur diri ya dulu ya Bu ya. Sampai jumpa lain waktu di lain kesempatan. Iya, terima kasih Bu Ulfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Ulfa, alhamdulillah sehat Bu Ulfa. Bagaimana Bu Ulfa? Sehat juga? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Kira-kira ada waktu tidak ya Bu sekarang untuk berbincang-bincang dengan saya? Ada Bu, alhamdulillah ini ada waktu senggang, jadi bisa berbincang-bincang dengan Bu Ulfa. Tapi kira-kira ada apa ya Bu Ulfa? Jadi begini Bu, saya tuh pengen sharing dengan Bu Dwi tentang permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Ya silahkan Bu Ulfa, barangkali nanti saya bisa membantu Bu Ulfa. Iya Bu, harapan saya setelah sharing dengan Ibu nanti mendapatkan ide atau solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu. Baik Bu Ulfa, berarti ini sedang mencari solusi ya Bu ya. Namun kalau boleh tahu permasalahannya apa Bu Ulfa? Yang sedang Ibu hadapi?
Oh iya Bu, jadi begini Bu, kebetulan di kelas saya ada siswa yang sangat jahil dengan teman-temannya Bu, sehingga menimbulkan keributan dan mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas, bahkan terjadi perkelahian Bu. Oh, seperti itu, Bu Ulfa. Tapi apakah Bu Ulfa sudah mencari penyebab dari kejahilan itu tadi, anak tersebut? Bahkan sampai ada perkelahian itu loh, Bu. Iya Bu, saya coba perhatikan memang mereka ini perlu diperhatikan secara lebih begitu Bu. Mungkin kesadaran dari diri mereka tentang nilai-nilai kebajikan ini kurang. Oh, begitu ya, Bu. Anak-anak tersebut mungkin memang mencari perhatian gitu ya, Bu ya. Iya Bu. Apakah Bu Ulfa sudah tahu kira-kira faktor yang menjadi permasalahan itu apa? Iya itu tadi Bu, anak-anak itu selalu mencari perhatian Bu, yang berarti seperti kurang perhatian selama di rumah. Jadi kebutuhan dasar perhatian mereka ini kurang. Terus nilai kebajikan mereka juga kurang. Jadi mereka tidak bisa menghormati, tidak bisa menghargai sesama teman, begitu Bu. Oh, begitu Bu Ulfa. Jadi tapi seberapa besar sih Bu harapan Ibu terhadap anak didik Ibu nantinya? Nah, harapan saya sih Bu, agar murid saya ini nantinya memiliki sikap yang menghargai, menghormati orang lain atau temannya, sehingga tidak ada lagi Bu kejahilan yang menyebabkan keributan atau perkelahian. Dengan begitu akan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman dan kondusif Bu. Baik Bu Ulfa, kalau begitu tadi kan Bu Ulfa sudah tahu nih faktor-faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan itu. Kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah itu, Bu Ulfa? Iya Bu, mungkin saya akan melakukan pendekatan personal terhadap mereka serta menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada mereka. Juga menjalin komunikasi aktif dan kolaborasi dengan orang tua siswa untuk bisa membimbing secara bersama-sama terhadap pribadi anak agar mereka itu menjadi pribadi yang lebih baik serta memberikan pengertian kepada orang tua tentang 5 kebutuhan dasar itu Bu, diantaranya kan perhatian, kasih sayang. Jadi dengan begitu kebutuhan anak-anak tentang kasih sayang itu akan terpenuhi Bu. Berarti langkah-langkah yang Ibu lakukan itu dengan pendekatan personal ya Bu ya, komunikasi aktif dan kolaborasi begitu Bu. Benar, langkah Ibu itu sudah bagus sekali, itu sudah sangat baik dan menurut saya langkah-langkah yang Ibu lihat itu sudah baik, sudah lakukan oleh Bu Ulfa tadi. Iya Bu, jadi harapan saya mereka itu memiliki kesadaran yang intrinsik dari diri mereka untuk tidak jahil, tidak membuat kegaduhan, dan tidak berkelahi dengan teman Bu. Jadi bisa lebih menghargai dan menghormati teman. Nah, kira-kira kapan Bu Ulfa akan memulai langkah-langkah itu tadi Bu? Tentunya akan segera saya laksanakan Bu di sela-sela kegiatan seperti menanamkan nilai kebajikan bisa saya tanamkan di sela-sela pembelajaran secara kontinu dan konsisten dan terus-menerus agar mereka sadar akan nilai kebajikan. Terus pendekatan personal akan saya lakukan setelah jam istirahat atau ketika jam istirahat atau saat pulang sekolah. Juga kolaborasi orang tua ketika di rumah. Begitu Bu. Wah, bagus sekali ya Ibu. Berarti Ibu sudah melihat situasi saat melaksanakan ya? Iya Ibu. Baik Ibu. Lalu komitmen apa Bu yang Ibu lakukan dari perencanaan solusi yang akan Ibu laksanakan ini? Mungkin saya akan melakukan secara terus-menerus sampai ada perubahan pada diri murid saya menjadi yang lebih baik, Bu. Baik Ibu. Lalu siapa yang akan Ibu libatkan dalam pelaksanaan ini Bu Ulfa? Tentu saja yang akan saya libatkan adalah bantuan dari orang tua, murid-murid, kepala sekolah, dan juga rekan sejawat saya untuk bisa berkolaborasi menanamkan nilai kebajikan pada diri siswa, Bu. Berarti menjalin kolaborasi ya Bu ya? Iya Ibu. Lalu bagaimana Bu Ulfa untuk tindak lanjut ke depannya? Saya akan terus melakukan penanaman nilai kebajikan kepada murid saya Bu, dan tentunya akan menjalin kolaborasi yang solid dengan pihak terkait agar rencana saya itu bisa berhasil Bu dan berjalan dengan lancar agar semua bisa mendukung juga untuk menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman dan kondisif Bu. Iya, oke.
Bu Ulfa, berarti kedepannya Ibu akan menanamkan nilai-nilai kebajikan ya dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan kesadaran intrinsik pada siswa gitu ya. Bagus sekali Bu Ulfa. Baik Bu, semoga nanti rencana Ibu yang Ibu susun, Ibu rencanakan ini semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, berhasil dengan baik dan anak-anak menjadi pribadi yang baik gitu nggih, yang lebih baik lagi. Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ulfa. Kemudian ini Bu, ya kira-kira perasaan Ibu gimana Bu setelah sharing dan berbincang-bincang dengan saya ini Bu Ulfa? Wah, alhamdulillah Bu, perasaan saya lega sekali. Jadi insya Allah saya yakin bisa mengatasi dan mendidik murid saya ini yang tadinya jahil menjadi anak yang lebih baik Bu. Iya, alhamdulillah baik Bu Ulfa. Apakah ini Bu masih ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau di-sharingkan lagi monggo Bu Ulfa? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Ibu ya sudah berbincang-bincang dengan saya ya Bu. Iya, sama-sama Bu Ulfa. Saya juga sangat senang sekali bisa sharing dengan Bu Ulfa. Semoga lain waktu kita bisa sharing lagi ya, saya bisa berbincang-bincang lagi. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Dwi. Kalau begitu saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ulfa, terima kasih. Berarti yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, insya Allah interaksi coach dan coach sudah terlihat jelas ya Bu. Jadi tadi di alur ceritanya juga sudah ada, mulai dari identifikasinya sudah ada, rencana aksinya sudah ada, begitu Bu ya. Tujuannya juga ada, tanggung jawab juga sudah ada. Jadi sudah terlihat, nanti kita bisa itu. Kemudian yang perlu diperbaiki apa Bu? Saya rasa sudah cukup ya Bu, nggak ada yang diperbaiki karena alhamdulillah tadi pertanyaan kita juga lancar sih Bu. Ya. Paling untuk kedepannya kita perlu latihan-latihan aja supaya terbiasa melakukan coaching sama teman ya Bu ya. Iya Bu, betul Bu Ulfa. Jadi perlu banyak latihan. Iya, karena kadang kita kalau coaching gitu kan pasti kita juga ingin menyampaikan, jadi bukan cuma coachingnya sendiri yang menyelesaikan. Kalau kita kan kadang memberikan masukan-masukan begitu ya Bu. Mungkin itu yang harus kita kontrol. Jadi tapi tadi kita sudah bisa, insya Allah sudah bisa. Kemudian untuk kehadiran penuh kita juga sudah ya Bu. Tadi kita juga sudah fokus, terus sebenarnya kita sudah saling terkait juga antara coach dan coachnya. Nah itu tadi juga sudah ada. Kemudian untuk meningkatkannya yang masih perlu diberbagi, saya rasa tidak ada. Pertanyaannya juga sudah lumayan bagus. Kemudian umpan balik, apa yang Anda rasakan saat di coaching Bu? Jadi yang dirasakan masih sama ya? Gimana perasaan Bu setelah di coaching? Ya, alhamdulillah sedikit. Perasaan Ibu gimana? Lega lah Bu, intinya senang sudah bisa sharing dan bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Iya, paling tidak kita komunikasinya nyambung ya Bu, yang pertama. Terus yang kedua, lega sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi, ya kan Bu? Terus, pertanyaan dari salah satu di antara kita, yang saya jadi coach atau Bu Dwi jadi coach juga sudah memberikan stimulus, saling memberikan stimulus sehingga muncul ide-ide dari kita. Gitu ya Bu ya? Iya. Jadi mungkin refleksinya itu saja. Kalau dari Bu Dwi apa lagi ada tambahan Bu refleksi yang tadi sudah kita lakukan? Sudah cukup Bu, sudah baik tadi Bu Ulfa juga pertanyaan-pertanyaannya juga bagus sekali. Jadi kita saling Bu tadi saling interaksi gitu loh Bu, saling terbuka. Interaksi. Ya. Oke Bu, berarti tadi alhamdulillah untuk waktu kita juga tepat ya Bu. Jadi sebelum
10.40 kita udah selesai sekitar 10.36-an ya. Tadi kita udah selesai ya. Iya. Ya, alhamdulillah waktu juga cukup. Terus dengan waktu yang sesingkat itu kita juga sudah bisa sharing, sudah bisa menemukan solusi yang kita hadapi ya Bu ya. Iya. Ya betul Pak.